Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Yayasan Sinar Terang TV yang berbahagia, hari ini Jumat tanggal 27 Agustus ya. Kita berada di Wedangan Majegan, Wedang Poci Majegan ya. Pertemuan dengan para guru-guru ngaji untuk sekitar wilayah Tulung, Jatinom, Polan, dan Karanganom ya. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan kegiatan, evaluasi, dan perkembangan murid-murid ngaji yang dikelola di bawah koordinasi Yayasan Sinar Terang Nusantara. Yuk kita ikuti acara kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, Yayasan Sinar Terang Nusantara atau Sintesa Rubaiyat bisa silaturahmi di rumah atau di tepatnya di warung Wedangan Poci Majegan Mas Dodi. Kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah masih banyak memberikan karunia nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul, silaturahim di Tulung ini untuk membicarakan program pemberantasan buta aksara Quran di Kawedanan Jatinom. Dan untuk sambil menunggu teman-teman kita yang belum hadir, acaranya kita buat santai tapi juga formal. Santai tapi formal. Kita awali pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, insya Allah Allah Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, dan kebarokannya pada pertemuan kita kali ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu arahan dari Ustadz Haji Tata Sutarya SPT. Kepada beliau waktu dipersilakan. Monggo Ustadz. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan, Pak Hardi, Pak Zamzuri, Ustadzah Hafijah, Ustadz Dodi, dan Ustadz Iskandar. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita ngobrol-ngobrol silaturahmi dalam rangka koordinasi antar guru-guru ngaji dan juga pegiat Al-Quran ya di wilayah Jatinom, Karanganom, Polan, Tulung ya. Tentu salah satunya di bawah koordinasi Yayasan Sintesa ya. Yayasan Sintesa yang salah satu metode yang dibawanya adalah metode Rubaiyat. PPKM yang cukup lumayan lama dan berbulan-bulan kemudian tidak ada training, pelatihan, tidak ada, bahkan beberapa tempat itu ngajinya itu pada libur gitu kan. Nah, kita ingin nyisir kembali untuk supaya kegiatan ngaji itu terus masif gitu ya. Nah, kita mengetahui bahwasanya pendekatan dakwah dengan Al-Quran itu adalah pendekatan yang paling fleksibel dan mudah ya. Jadi ketika kita, di samping juga kemudian tidak hanya sekedar mudah, tapi memang efeknya itu terasa, perubahannya itu ketika dakwah itu melalui baca Quran. Ini gampangannya itu kalau kita masuk ke satu daerah yang di situ, mohon maaf, misalkan pahamnya ya sangat eksklusif gitu ya, tidak boleh masuk ustadz dalam aliran tertentu misalkan,
atau dia punya paham politik tertentu, kemudian tidak boleh kalau kemudian dari golongan partainya masuk gitu kan. Tapi kalau masuknya melalui melalui apa istilahnya itu, masuknya melalui Al-Qur'an itu mudah diterimanya. Itu pendekatan dakwah yang memang sudah terbukti. Di samping itu ketika orang itu yang tadinya tidak bisa baca Quran terdakwahi dengan baca Al-Qur'an kemudian bisa, itu perubahan hidupnya itu terasa langsung gitu kan, terasa langsung. Mereka yang tadinya nggak bisa baca Quran menjadi bisa baca Quran, yang tadinya tidak bisa baca Quran tiap hari kemudian mereka baca Quran akhirnya tiap hari walaupun sedikit, terbata-bata, terus perubahan hidupnya mulai terasa. Dari yang tadinya tidak pernah ke masjid jadi ke masjid, tadinya tidak ke majelis taklim, tadi tidak sayang keluarga, tidak menjaga perilaku atau akhlak gitu kan, itu sudah langsung berubah. Banyak perubahannya, bahkan perubahan itu tidak hanya dirasakan di saat hal-hal yang sifatnya seperti itu, bahkan sampai pada tingkat perubahan ekonomi, perubahan rezeki dan seterusnya itu cukup banyak terjadi ya. Sehingga kemudian di samping, nah ada keuntungan yang ketiga itu setelah itu nilai-nilai yang misi-misi kebaikan itu bisa kita dengan mudahnya dimasukkan. Ketika mereka sudah bisa baca Al-Quran, apalagi merasa bahagia bersama dengan guru-guru ngaji yang ada bersama dengan kita, itu apapun yang kita berikan berupa misalkan mungkin materi tentang sholat, materi tentang tahsin, materi tentang tahfidz, tentang keluarga gitu kan, dan seterusnya, itu dengan mudahnya bisa diterima gitu kan. Jadi ini potensi dakwahnya luar biasa. Nah, kita punya keinginan memang karena kondisinya masyarakat, jadi ini pintu masuk untuk masuk ke masyarakat ini sangat luar biasa melalui Al-Quran ini. Dan yang kita garap adalah orang-orang dewasa yang memang tidak bisa baca Al-Quran gitu, dan jumlahnya cukup banyak, 60%. Di Klaten kalau jumlah penduduknya sekitar 1,5 juta atau sampai 2 juta lah gitu ya, 2 juta penduduk Klaten, itu kira-kira kalau misalkan 60%-nya ya sekitar 1 jutaan, 1.200.000 seperti itu. Nah ini potensinya ketika kita menggarap masyarakat Klaten dari Quran ini, maka kita akan membuka ke semua kebaikan itu untuk mereka. Hal-hal misi-misi lain ya yang asal baik ya akan dengan mudah masuk. Entah apapun misinya, mungkin misi termasuk misi dagang sekalipun gitu ya. Misi kegiatan sosial, misi bahkan politik yang cuma 5 tahunan itu pun juga sangat mudah gitu kan. Tapi kan itu bukan agenda-agenda utama kita. Agenda utama kita adalah kegiatan mendakwahi masyarakat dengan melalui jalur pembuka Al-Quran. Nah, kuncinya itu di guru ngaji. Kuncinya itu. Jadi ketika kita tidak bisa menyediakan guru-guru ngaji, baik itu secara kuantitas jumlah ataupun secara kualitas, maka kita tidak bisa mengakses masyarakat yang jumlahnya 1 juta itu kalau di Klaten. Nggak bisa. Nah, strateginya kita sudah bersepakat itu adalah kita misinya itu adalah dimulai dari harus ada penggeraknya guru ngaji di tingkat kecamatan. Untuk kecamatan 1 atau 2 orang gitu. Nah ini kita ingin memastikan pertama ada guru-guru ngaji yang siap mengkoordinir, menginisiasi dan merekrut serta menghidupkan guru-guru ngaji di wilayah kecamatan, baik itu Jatinom, Karanganom, Tulung dan Polan gitu. Ini yang pertama yang PR kita. Nah ini untuk yang Kawadanan Jatinom, makanya kemudian kita ngundang panjenengan termasuk Ngapunten Pak Zamzuri, walaupun mungkin belum mengajarkan rubaiyat, tapi pemikiran dan masukannya sangat kita butuhkan ya, kehadirannya beliau ini. Syukur nanti Pak Zamzuri siap ikut bantu gitu ya, ikut bantu dalam hal pembuatan jaringan guru ngaji untuk di wilayah Tulung, Jatinom ya, Jatinom, mungkin sampai Tulung juga kalau ada rekomendasi. Nah terus ketika tiap kecamatan itu sudah ada yang istilahnya itu
terpercaya lah, gitu, terpercaya, siap terus bekerja sama dengan kita. Nah, kemudian kita turun ke setiap desa. Di setiap desa harus ada 1 atau 2 guru ngaji yang siap mengajarkan Quran. Nah, tentu kemudian karena memang fasilitas yang kita support itu adalah fasilitas buku-buku dan alat peraga beserta Quran dari Rubaiyat ya, dan metode Rubaiyat, maka ya yang kita gunakan sebenarnya pakai metode Rubaiyat gitu. Dan mungkin sudah tahu kenapa pakai metode Rubaiyat, karena ya pertama memang ini adalah kita adalah yayasannya yang di bawah naungannya Rubaiyat. Terus yang kedua, memang selama ini kita memahami memang masyarakat itu penyelesaiannya kondisi umat masyarakat yang 1 juta itu ya butuhnya bisa baca Quran. Belum sampai pada taraf mahir baca Quran. Nanti mahir itu nanti setelah mereka bisa saja, nggak masalah. Dan pendekatannya adalah pendekatan tidak membuat orang kemudian di strength di awal, tapi dibikin mudah di awal agar mereka merasa senang bersama dengan Al-Quran. Jadi jadi dengan kita rekrut guru ngaji. Setelah direkrut itu, pada saat ngerekrut itu kan dikasih pelatihan ya. Setelah mereka gabung ikut jadi guru ngaji, mereka punya murid-murid ngaji aktif gitu kan. Setelah itu koordinasi setiap 2 bulan atau 1 bulan itu yang koordinir ya korcam ini. Jadi koordinator tingkat kecamatan gitu. Nah, ini nanti kita bicarakan di sini kira-kira misalkan Tulung seperti apa koordinasi kecamatannya, Jatinom bagaimana, Karangano bagaimana, dan seterusnya ya. Nah, mungkin bisa menyampaikan ide-ide dan gagasannya, karena terus terang memang yang resmi dijadikan korcam di daerah kecamatan di Koadanan Jatinom ini ya baru Pak Dodi. Adapun kalau yang lain yang belum pada hadir ya, yang lain itu. Nah, Pak Dodi sama Ustadzah Khotijah ya untuk yang Tulung ya. Yang lain Karanganom ini harusnya Bu Wening dan Bang Udin. Nah, mungkin nanti siapa tahu nih Pak Iskandar siap ikut gabung di Korsam ya, alhamdulillah nanti bisa kita minta masukannya dari beliau. Jadi kira-kira begitu para ustadz dan ustadz sekalian tujuan dari pertemuan kita. Jadi kita bikin orientasinya kecamatan, oke, ada koordinatornya, nanti kemudian masuk ke desa. Nah, sampai kemudian terekrut desa-desa itu, setiap desa ada satu atau dua. Nanti ketika ada desa yang nggak aktif, maka kita cari lagi penggantinya terus. Nah, ketika semua desa itu terpenuhi, maka kemudian kita bisa turun ke masjid. Nah, setiap masjid punya, atau RW atau apalah gitu ya, atau dukuh punya jaringan guru ngaji. Ya, itu kedepannya harapan seperti itu. Nah, ketika kita sudah punya jaringan guru ngaji sampai seperti itu, maka insya Allah kegiatan itu akan mudah kita laksanakan, karena memang sepertinya memang kita yang harus mendekat ke masyarakat. Kalau kita mendekat ke masyarakat, ini ada ininya, saya siap ngajar ngaji jenengan, kemudian diundang atau kemudian datang ke rumahnya, atau kemudian datang ke masjid, di mana di situ mereka memang setiap sering datang ke masjid gitu kan. Kemudian kita siap ngajar ngaji, itu mudah. Tapi kalau kemudian kita ini di kecamatan ini guru ngajinya ada 3, diumumkan nempel di mana-mana itu, silakan gitu daftar gitu kan, nggak ada yang daftar. Dan pola itu makanya harus mendekat. Jadi kita harus punya jaringan sampai tingkat desa, bahkan tingkat dusun gitu kan. Nah, ini tujuan kita terus terang seperti itu. Insya Allah dari sini akan banyak bermunculan kebaikan-kebaikan yang mumpung insya Allah kami sampai saat ini masih bisa mensupport. Ya, harapannya semakin banyak guru ngaji ya semakin bisa mensupport harusnya, karena ya insya Allah kegiatan ini kegiatan dakwah yang biaya Allah ya akan dengan mudahnya disupport dan biaya juga oleh Allah insya Allah. Ya, sampai saat ini masih turah-turah Quran dan alat peraga, bahkan operasional pun juga masih. Sehingga ini mungkin salah satu kelebihannya, monggo ini mumpung panjenengan pegiat dakwah ada peluang untuk bisa membuka jaringan dakwah ke setiap pelosok, dan kita siap mensupportnya dari mulai buku, alat peraga, Al-Quran sampai operasionalnya. Bahkan misalkan butuh pertemuan-pertemuan seperti ini untuk guru-guru ngaji, ya kita insya Allah kita sampai sekarang masih bisa untuk mensupportnya. Gitu.
jadi ada pelatihan dan kemudian ada koordinasi lagi, koordinasi mau di sini lagi atau di warung mana gitu kan. Nah, saat ini kan untuk pertemuan-pertemuan yang paling mudah ya dalam kondisi sekarang ya di tempat-tempat yang netral seperti ini. Kalau di rumah terkadang ya tidak semua rumah bisa ditempati saat ini ya. Mungkin itu saya kira sebagai guidance atau pengantar daripada pertemuan kita untuk obrolan pada pertemuan ini ya. Jadi saya mungkin mohon maaf dan dihaturkan jazakumullah kasir atas keharauhan kehadirannya panjenengan semua. Semoga kehadiran jenengan, waktu yang jenengan sisihkan untuk acara ini menjadikan kebaikan buat panjenengan semua ya, dan diganti atas semua pengorbanan yang sudah dikeluarkan itu dengan kebaikan yang lebih berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.